Jam 5? Orang-orang ini ada apa sih? Gila ya, baru jam segini, di kompleks ini, cuma kalian yang masih hidup. Buka pintunya. Lantai 5. Aku lihat kamu buka jendela. Barusan kamu yang maki kami. Kamu siapa? Aku yang mimpin senam di bawah. Jangan ngaku nggak? Aku sendiri lihat kamu buka jendela. Memang aku maki, tapi gimana kamu yakin aku maki kamu? Pagi-pagi di bawah cuma kami. Kalau bukan kalian siapa lagi? Tante, aku maki orang yang hidupin musik. Kalau merasa bukan kamu, kenapa sewot? Kamu nih cewek, mulutnya tajam juga. Kami olahraga. Ganggu apa sih ke kamu? Tante, ini masih jam 5, olahraga nggak apa-apa, tapi speakernya berisik banget. Jam 5 kenapa? Sudah pagi. Orang tua kayak kami nggak boleh aktivitas. Latihan sendiri, jangan bawa speaker ya. Kamu teriak sendiri, aku nggak masalah. Nggak ada musik. Mau joget apa? Kamu itu nindas orang. Coba rebut lagi, HP ini ku beli 13 juta. Jatuh aku laporin polisi. Anak muda sekarang licik banget. Kayak monyet. Tinggal sini 10 tahun. Nggak ada yang pernah ngomong gitu ke aku. Hari ini kamu ketemu? Pengalaman baru? Dasar bocah. Tunggu aja ya kamu. Aku susah tidur tiap hari sejak resign dari perusahaan besar. Tidur nggak bisa, bangun bosan. Anak muda, pagi-pagi, kamu cari masalah sama Tante Wang. Tante Wang, yang pagi-pagi pasang musik kencang, dia berisik, aku tegur. Awas, jangan remehkan dia. Di sini, banyak yang pernah kalah. Sejak setahun lalu, Tante Wang senam di bawah apartemen, musik nyala pagi sampai malam. Tetangga komplain. Petugas keamanan negeri, dia guling di tanah bilang diserang. Dia punya tekanan darah tinggi. Siapa sentuh dia dibilang penipu. Beberapa keluarga pindah gara-gara ribut. Karena tak ada yang neger dia joget jam 5 subuh. Katanya olahraga pagi buat sehat. Semua orang baik damai atau ribut udah hadapi dia. Gak ada yang menang. Kamu sabar aja mbak. Kamu terlihat kalem. Kalau nggak tahan, cari tempat lain. Jangan ngotot. Pindah juga nggak bisa tidur. Di sini masih ada kerja. Tenang aja om, musik dia jam 5:30 pagi itu belum seberapa. Sekarang aku juga lagi nganggur. Kalau dia mau adu sabar, aku siap lawan dia setahun penuh. Kalau gitu, hati-hati aja ya. Biar aku cek, tante ini udah bikin onar apa aja. Tante Wang dari kompleks Tianyang. Bongkar Tante Wang di kompleks Tianyang. Siapa ribut sama dia, apes? Dia ngotot tetangga lantai 3 nyolong speakernya. Lapor beberapa hari. CCTV menunjukkan dia menyembunyikan speaker di belakang tong sampah, menuduh tetangganya tidak bisa kerja. Ganti rugi ratusan ribu, lalu malam itu pindah. Seseorang bilang speakernya terlalu berisik, suruh kecilkan, dia tiduran, bilang orang bikin dia darah tinggi pusing, orang itu terpaksa bayar 3 juta, dan hari itu juga pindah. Ibu ini lebih parah dari yang aku kira. Tapi nggak masalah. Tabungan dari kerja dulu. Kebetulan nggak bisa tidur, lumayan. Jadi ada hiburan. Kamu kesini. Mau apa? Kamu kesini ngapain? Bisa nggak berhenti keras-keras? Kayak suara hantu aja. Lapangan ini area umum, kalian boleh pasang musik. Masa aku nggak boleh main suona? Ini namanya pertunjukan alat musik tradisional. Kamu sengaja gangguin ya? Nari aja. Aku main suona sendiri. Aku kan nggak matiin speaker kamu. Siapa yang bawa kamu ke sini? Itu si kura-kura tua nggak tahu malu. Kalau nggak pergi, Tak pergi. Aku pukul sini. Ayo. Kamu, perempuan. Tunggu saja aku. Buk, pagi-pagi gini. Pasti. Karena ibu percaya tidur awal, bangun pagi itu sehat ya. Perempuan ini sengaja mau bikin aku marah. Biar aku pergi. Aku nggak sebodoh itu. Buk, hari ini goyangan ibu lemas banget. Kenapa ya? Perempuan ini sengaja. Cuekin. Bu, pas ibu goyang pinggul tadi, sisi kiri lebih rendah 3 cm daripada kanan. Tahan! Bu, bisa jadi panggul ibu miring loh. Mending ke rumah sakit cek pakai ronsen. Goyang kepala tadi lumayan. Tapi denger nggak bunyi krek-krek itu? Kayak engsel pintu berkarat. Pasti ada masalah di leher.
Bu, lanjut goyang ya. Kamu udah cukup belum bicaranya? Kira-kira bisa bikin aku nyerah ya? Mimpi aja! 1 mangkuk tahu, 2 cakwe. Bu, susu kedelai sama cakwe nih. Aku kasih tahu ya. Makan cakwe kebanyakan bisa bikin pikun. Aku nggak bohong, makanan yang digoreng minyak panas itu bahaya banget buat saraf. Kamu dari dulu lupa sebenarnya mau apa sih? Tolong! Ada yang tolong! Kamu, gara-gara kamu, tekanan darahku naik. Jangan kabur. Aku bawa kamu ke polisi. Ada apa sih dengan gadis ini? Kok ngerugiin orang tua? Jangan parah. Tapi ibu itu juga kelihatannya bukan orang baik. Jangan-jangan malah mau fitnah si gadis. Halo? Pusat gawat darurat? Ada ibu-ibu pingsan di depan warung sarapan komplek kami. Tolong cepat datang. Bu, tahan ya. Katanya, neken titik ini bisa bikin sadar. Aku tekan kuat-kuat. Pasti ibu langsung sadar. Minggir, minggir! Ada apa di sini? Tiba-tiba ibu ini pingsan. Katanya darah tinggi kambuh. Aku terus neken titiknya. Oke, angkat ke mobil. Kamu! Tunggu saja kamu! Jangan emosi, Bu. Nanti tekanannya naik lagi. Aku mau lapor polisi. Wanita itu bikin aku sakit. Dia sengaja. Aku mau lapor polisi. Gimana Bu, cara aku tadi lumayan lanjut kan? Tunggu ya. Aku langsung telepon polisi sekarang. Jangan panik. Saya mau cerita lucu. Saya punya teman, dia khusus kerja di bidang media sosial. Tebak, dia buat video tentang apa? Aku nggak peduli kerja temanmu. Dia bikin konten membongkar hoax media sosial. 3 juta pengikut di internet. Dia sering ngangkat kasus, gimana ya? Kayak orang pura-pura ketabrak atau pura-pura sakit jatuh gitu. Bu, tahu nggak? Video gitu sekarang viral banget. Judulnya udah aku pikirin. Ibu-ibu joget pura-pura jatuh ketahuan kamera. Ditambah muka ibu yang jelas banget di HD, terus slow motion playback. Paling tidak, view-nya bisa 5 juta. Kamu nakutin siapa? Aku nggak nipu. Ini tekanan darah tinggi. Panggil profesional cek, minta surat keterangan rumah sakit. Tekanan darah saat jatuh ada luka nggak? Tekanannya pencet titik tengah udah cukup. Data ini keluar, ditambah rekaman kamera pengawas. Temanku bilang, dia paling suka cerita dengan twist kayak gini. Tante, silakan pilih sendiri. Kalau mau lapor polisi, aku siap hadapi. Siap-siap ya, bisa viral di internet. Kalau gitu, aku pamit dulu. Oh iya, besok pagi kamu masih mau joget nggak? Kalau kamu joget, aku temani musik. Kamu. Hari ini, akhirnya bisa tidur nyenyak. Aduh, kamu mau lawan aku gimana? Kok kamu bisa ada di sini? Ibu aja belum tidur. Mana berani aku tidur. Oke, kita semua nggak bakal bisa tenang. Siapa yang ketok mobilku? Tengah malam gini. Ada apa sih? Aku yang ketok. Nggak terima. Turun sini. Sekarang baru tahu kan? Di komplek ini belum ada yang... Oke, hari ini aku bakal ngadepin kamu. Jauh-jauh dari aku, telinga aku hampir budek nih. Bu, masih mau ngelempar? Perempuan, tunggu aja. Kalau aku nggak urusin kamu, aku bukan uang. Pakai trik ini ya. Gitu. Siapa tuh? Gimana? Nyerah ya? Nyerah? Mau minta maaf? Iya, Bibi Wang. Aku datang mau minta maaf sama Anda. Aku juga bawa hadiah spesial nih. Dasar perempuan. Bu, ember ini yang kamu taruh di depan pintuku kan? Nih, aku balikin. Kamu nggak sopan perempuan. Itu bukan aku yang taruh.
Selain kamu siapa lagi? Aku tidak tahu. Siapa yang naruh ember ini? Cari aja dia. Tapi dengar ya, Sekarang kamu habis. Dengar ja. Sekarang kamu harus keluarin 10.000 yuan buat aku. Dengar. 10.000. Cepat. Kenapa kamu ketawa? Bu, kamu bilang mau bawa aku ke kantor polisi. Kamu baru takut sekarang ya? Kenapa nggak dari tadi? Saya bilang, 10.000 rupiah. Jangan kurang sepeser pun. Aku takut. Apa? Lapor aja. Lapor. Sekarang. kamu lapor ke keamanan? Aku juga bisa lapor. Kamu bilang aku buang limbah. Aku bilang kamu masuk rumah tanpa izin. Rusak barang. Kamu perempuan. Ngomong apa sih? Kamu jam 3 pagi buang limbah makanan di depan rumahku. Bel pintu kamera aku rekam jelas banget. Jadi, ya itu aku tadi lewat pas jalan-jalan. jalan-jalan bawa ember limbah makanan. Bu, kamu pikir keamanan bodoh? Kamu ngancam aku. Nggak kasih 10.000 mau lapor keamanan. Saya kasih tahu kamu. Kalau sekarang kamu nggak kasih aku 10.000, aku bakal bawa kamu ke kantor polisi. Cewek. Kamu juga rekam suara ya? Jelas dong. Ngomong-ngomong, Tante, kamu tahu hukuman buat pemerasan gimana? 10.000 itu masuk kategori jumlah besar. Bisa masuk penjara 8-11 bulan. Kabarnya juga harus bayar denda sekitar 20.000. Jadi, kamu mau apa? Saya nggak mau apa-apa. Yang penting sekarang hapus video itu di depan saya. Selesai. Kalau nggak mau. Saya telepon keamanan sekarang. Ke kantor keamanan. Semua rekaman video dan audio kita kasih ke petugas. Coba tebak. Petugas bakal urus dulu kasus pemerasan kamu. Apa urus dulu soal saya buang air cucian? Ada cadangan nggak? Nggak ada. Bagus. Kalau nggak ada. Onse. Oke, urusan kita selesai. Saya pergi dulu. Kamu nggak punya cadangan. Kak, hebat. Pagi tadi aku lihat jelas dari balkon. Cara kamu siram puas banget. Anakku nggak bisa ngerjain PR karena speaker. Hari ini tenang pagi. Kak, kamu tinggal di gedung mana? Ntar aku antar acar sendiri. Enak loh. Kalian jangan rebutan, Kak. Kalau ada waktu mampir makan di rumahku ya. Kakak cantik, kamu keren banget. Kapan-kapan kita keluar minum teh susu bareng yuk. Aku kan insomnia, suruh minum teh susu. Mau aku makin gak bisa tidur ya malamnya. Oh iya Kak, dia masih punya anak cewek satu lagi. Orangnya juga nggak gampang loh. 2 tahun lalu ada penghuni ribut sama buang. Besoknya anaknya langsung bawa teman-teman preman. Mereka blokir depan rumah seharian. Ujung-ujungnya penghuni itu sampai pindah rumah. Aku juga ingat. Anak cewek rambut merah. Dia buka toko baju, kenal banyak orang aneh-aneh. Semua tenang. Aku nggak punya pacar. Kerja, rumah, insomnia, hidup kayak hantu. Aku takut ibunya, apalagi anaknya. Hantu malah takut sama manusia. Mbak, kamu lucu banget. Mbak, mental kamu benar-benar kuat. Tidurnya pulas juga ya. Uang, aku bawain kejutan kecil buat ibu nih. 5 menit kemudian, Siapa? Tengah malam pasang alarm buat apa? Sakit ya? Dasar, anak cewek satu ini. Sebenarnya, siapa yang pasang alarm itu? Keluar sini. Jangan sampai ketahuan sama aku. Bu, sudah nggak pagi lagi. Waktunya bangun dan menari. Kamu tak? Si bungsu dari lantai 5. Bu, telinga ibu tajam. Langsung tahu ini aku. Dengar suara, jadi peka ya? Kamu di situ. Kamu suruh aku berdiri di sana, harus nurut gitu. Aku kan nggak bodoh. Mana orangnya? Itu cewek kecil mana? Si bungsu emang bandel deh. Kalau rese, kaki dipatahkan loh. Besok aku tagih urusan sama kamu.
Kayaknya Buk hari ini izin gak keluar deh. Lapo, Mbak Wang hari ini nggak keluar menari. Aku nunggu dari jam 6 sampai 8 di bawah nggak ada suara speaker sama sekali. Jangan-jangan nenek itu berubah sifat. Dengar, siapa pasang alarm tengah malam? Dari jam 1 sampai jam 3, gimana bisa tidur? Oh bukan, ternyata yang berisik rumah buang. Kalau gitu aman, jadi makin nyenyak tidurnya. Ika wanita, seumur hidup jangan harap enak. Berani ganggu ibu. Mulai lagi. Alarm ini cuma efektif 3 hari. Sepertinya, tante itu lebih bandel dari yang saya kira. Oke, ganti cara lain. Tante, kalau alarm gak mempan, cobain alat penggetar ini ya. Untung pengelola belum ganti kunci. Alarm bertahan 3 hari. Kita lihat alat ini tahan berapa lama. Tante, aku bawain hadiah nih. Siapa yang berani renovasi malam-malam di kompleks saya? Rumah mana sih? Renovasi tengah malam? Siapa renovasi tengah malam? Alah, mau orang tidur nggak sih? Siapa sih? Rumah mana yang renovasi? Jangan sampai gue tahu. Gue hancurin rumah lo. Percaya nggak? Udah pagi. Waktunya senam nih. 2, 2, 3, 4. Kamu lagi? Dasar nakal. Nanti, siang gue tungguin kamu. Lanjut. Siang gini, kok tidur sih? Malam gak tidur, siang balas tidur ya? Pinggangku. Aduh. Kakak Wang tenang beberapa hari. Anak saya bilang, tidur sampai alarm bunyi. Pak Tua di bawah juga bilang, minggu ini tekanan darahnya turun. Bertahun gak lihat dia senyaman ini. Saya bilang, Mbak, kamu ini malaikat hidup ya? Kedung sujud sama kamu. Baru tenang beberapa hari, kira buang bakal berhenti begitu? Tunggu aja, pertunjukan seru masih bakal lanjut. Kamulah penjahatnya. Anakku, ajar dia. Bu, kamu datang keren amat ya. Bawa sopir segala, takut sendirian kalah lawan aku. Jangan ngoceh, gue cuma mau tanya. Emang lo yang bully nyokap gue? Bully? Nyokap lo galaknya gitu. Mana gue berani nanda. Kamu udah umur 2-30-an? Sama nyokap gue yang umur 50-an aja gak akur. Ortu, kamu gimana sih ngajarnya? 2-30-an kenapa? Umur segitu nggak boleh tidur. 50-an boleh. Pagi-pagi pasang speaker sampai kompleks kebangun. Oke, logika lo, gue kasih tepuk tangan. Nyokap gue itu olahraga. Demi kesehatan. Orang tua senam di lapangan kenapa? Kamu muda, nggak bisa tahan. Kurang tidur 2 jam gimana? Apa? Aku main sauna itu bukan buat olahraga. Kamu suruh ibumu sabar sedikit saja, ya? Ini juga demi kebaikan dia sendiri. Pukul saja, cepat. Kamu bawa kamera juga. Ayo pukul. Kenapa diam saja? Anak ini licik. Terakhir juga dia tipu aku begini. Jangan sampai kamu ketipu sama dia. Ini tetanggaku, Tante Wang. Paling suka juga di lapangan jam 5 pagi. Pakai speaker keras itu. Ini anak perempuannya Tante Wang, kakak sosial kita. Namamu siapa tadi? Aku nggak peduli kamu siapa. Ibuku joget di kompleks ini. Nggak ada yang bisa halangi. Kalau kamu pintar, cepat pindah. Kalau nggak, kabarnya kamu jomblo, nggak punya anak, pasti ada kerja kan? Aku udah lama banget di sini. Percaya nggak sama aku? Apa yang harus dipercaya darimu?
Aku hajar kamu loh. Lupa kasih tahu kamu. Recorderku suaranya jelas, kualitas tinggi noise reduction. Semua yang kamu bilang kurekam. Kamu mau terkenal? Atau mau ke kantor polisi? Kamu kira direkam aku takut ya? Aku nggak ngomong macam-macam kok. Kamu lapor kemana juga percuma. Kamu bilang hajar aku bukan ancaman. Terus apa? Orang owner baru dianggap serius. Ajarin aku. Tunggu aja. Tunggu saja. Anakku, aku dengar dia kerja di perusahaan besar. Bisa nggak cari tahu nama perusahaannya? Aku mau laporin ke atasannya. Ma, kamu ngingetin aku. Temanku kerja investigasi. Cari data orang. Aku nggak percaya dia nggak punya kelemahan. Dapat info ke kantor temui atasan. Ketemu. Langsung ke kantor ibu. Biar atasannya lihat kelakuannya. Biar dia dipecat. Lihat masih berani nggak? Nanti minta maaf juga percuma. Tante hari ini nggak nari. Latihan berdiri di sini. Posenya bagus. Aku nggak nari. Anakku nemenin kamu main. Pengen tahu juga. Kamu bisa songong sampai kapan? Ibu saya nari. Belasan tahun. Banyak ibu di Cina nari. Kenapa cuma kamu protes? Kamu kayak landak? Ketemu siapa? Serang siapa? Ibu-ibu China jarang mulai muter lagu jam 5 pagi. Jam 5, matahari belum terbit. Apa itu nari yang ibu kamu lakukan? Itu namanya polusi suara. Negara ada aturannya. Cari sendiri aja. Ulangi deh. Aku bilang itu tante bikin polusi suara. Udah jelas belum sekarang? Mau aku ulang lebih pelan lagi? Tolong. Pingsan orang nih. Aku cuma dorong dikit. Kamu apaan sih? Udahlah, jangan acting. Anak saya nggak ngedorong keras kok. Kamu sendiri yang jatuh. Mukul orang nih. Siang bolong mukul orang. Cepat panggil satpam. Panggil ambulans. Satpam mana? Aku rekam semuanya. Nggak ketinggalan 1 detik. Kalian jangan asal ngomong. Aku cuma dorong dikit. Dia sendiri yang jatuh. Kalian semua lihat kan? Dia sendiri yang jatuh. Sengaja tiduran di lantai. Ini nggak ada hubungannya sama anak saya. Salah tuduh orang baik. Ada apa ini? Dia pura-pura jatuh. Saya nggak sentuh dia. Dia sendiri. Kak, kamu gimana? Bisa dengar aku ngomong? Pusing, kepala bentur, pot bunga, luka. Kamu yang dorong. Sudah segede gini dorong cewek kecil begitu. Dia pura-pura jatuh. Aku nggak sentuh. Dia sendiri nggak stabil. Aku lihat sendiri. Kamu dorong keras. Kepalanya langsung kebentur pot bunga. Aku juga lihat. Jangan ngeles. Banyak saksi. Bukan. Cepat panggil ambulans. Panggil petugas di pos depan. Ada yang luka di lapangan kecil. Panggil ambulans. Dia nggak kenapa-kenapa. Kamu bilang nggak kenapa-kenapa ya? Udah gitu. Kepalanya kebentur. Harus dicek di rumah sakit. Kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Minggir. Aku nggak ngelanggar hukum kok. Tidak. Tunggu ambulans datang dulu. Orangnya aja belum ke rumah sakit. Mau pergi kemana? Korban ada di mana? Sini. Kepalanya bagian belakang kebentur. Ada bengkak, Kak. Masih pusing. Mual? Enggak. Pusing, pandangan gelap, mau muntah. Mungkin gagal otak ringan. Angkat ke mobil. Ada apa yang seru? Dia cuma lecet sedikit, ngapain lebay? Aku sering ketemu orang kayak gitu. Kamu? Keluarganya? Bukan, aku nggak ada hubungan sama dia. Kalau gitu tunggu di luar. Kalau kamu terus ganggu, aku panggil satpam. Ini rumah sakit, bukan pasar. Hasil cek kepala sudah keluar, tidak ada pendarahan otak. Sepertinya cuma luka luar. Sejauh ini nggak masalah. Dok, aku pusing. Mual. Gak enak banget. Aku mau rawat inap sehari buat observasi. Kalau malam, ada apa? Gejala gagal otak. Anak muda kadang reaksinya berlebihan jika terbentur. Baik juga dirawat 1 hari, kamu urus administrasi dulu, loket pembayaran di lantai 1. Jangan sok drama di sini. Kamu gak apa-apa kok. Rekaman di dada aku nyala terus. Semuanya terekam. Semuanya terekam sejak kamu nyegat mobilku. Kamu dorong aku sampai jatuh ke taman bunga itu. Mau dengar kesaksian orang lewat nggak? Kamu, kalau nggak mau keluar duit juga nggak apa-apa. Kita ke kantor keamanan saja. Biar petugas yang memutuskan. Berani. Coba. Lihat saja. Aku berani atau enggak. Aku dengar di pintu, kamu dorong orang, dia ke rumah sakit, kamu harus ganti rugi. Aturannya begitu di mana-mana sama. Manajer Wangi? Bela dia? Aku nggak bela siapa-siapa. Properti punya CCTV. Walau nggak jelas. Tapi pemilik atas mau jadi saksi. Kalau kamu ribut di kantor keamanan, malah makin repot.
Sebut aja. Berapa uangnya? Biaya pengobatan, rawat inap, kompensasi psikologis, dan kehilangan kerja. Potong kecil, kasih 10 juta. Nggak boleh kurang. 10.000. Rampok ya. Kamu dikasih 100 aja udah bagus. Cuma geger otak ringan. Bisa aja nanti ada efek samping. Nanti kalau aku sakit kepala atau mual, salah kamu ya. 10.000 itu udah murah. Coba cari tahu harga pasarnya. Coba pikir, kalau dia beneran lapor polisi. Ditahan di polisi minimal 7 hari. Masuk, ada catatan. Lanjut. Usaha, bayar 10.000 buat tenang. Nggak rugi. Beberapa kali jualan juga balik modal kok. Uang ini nanti pasti akan aku tagih ke kamu. 10.000 sudah masuk rekening. Makasih, Kak. Hati-hati di jalan. Udah diantar ya. Seumur hidup, baru kali ini minum bubble tea rasanya puas banget. Oh ya, kalian udah dengar belum? Kak Wang dibawa ambulans. Seriusan? Iya, aku lihat sendiri kok. Anaknya di UGD, bayar 10.000, Kak Wang dengar, tekanan darah ke 180. Aku beli 2 kardus sampai habis saja. Oh! Hati-hati ya, jangan sampai satpam datang. Semua perhatikan apinya. Satpam datang juga nggak apa-apa. Kita kan nggak melanggar hukum. Sekali-kali, rayakan boleh dong. Awas, hati-hati. Cepat, minggir. Semoga kawan nggak pernah sembuh selamanya. Tante, tekanan darahmu kayak roller coaster. Sebentar naik, sebentar turun. Aku bilang sama kamu. Kalau emosi lagi, bukan rawat inap, masuk ICU. Kenapa ICU? Aku kan bukan nggak punya uang. Uang nggak beli nyawa. Kurangi marah, lebih manjur dari obat. Ini sudah 3 kali aku bilang ke kamu. Airnya dingin begini? Mau bikin aku masuk angin? Maksudmu? Mungkin air panasnya kurang panas. Aku tambahin lagi ya. Kak Wang, aku bersihkan wajahmu ya. Apa-apaan? Memang muka saya ada kotoran. Kak Wang, hari ini ada hong sauro dan sayur tumis. Cobain dah. Kenapa dagingnya berlemak banget? Makanan ini asin banget. Kamu sengaja mau celakain aku ya? Sikap kamu gimana sih? Masih mau kerja nggak? Zhou Jing nggak mau kerja? Mau ganti perawat lain? Biar aku bantu carikan. Ganti? Apalagi mereka semua males. Nggak ada yang benar. Saya bisa sendiri. Nggak perlu dilayani. Akhirnya keluar juga dari rumah sakit ini. Anak cewek ini juga nggak bilang mau jemput aku. Nak, aku sekarang berada di depan pintu masuk rumah sakit. Tolong jemput. Siapa sih? Ganggu. Kenapa nelfon pas aku lagi hoki main nih? Ma, ada apa? Aku di depan rumah sakit. Jemput aku ya. Cepet. Mah, aku lagi sibuk. Toko lagi rame. Aku tutup dulu ya. Ibu Wang masuk rumah sakit, akhirnya bisa tenang beberapa hari. Siapa yang renovasi tengah malam sih? Aneh. Suaranya kayak alat getar lantai deh. Ibu Wang emang gak kapok ya? Besok harus dihitung banner-banner sama dia. Mbak, kamu dengar tadi malam kan? Dengar. Alat getar itu dari arah lantai 1. Kawang semalam getari lantai bawah rumah kami sampai setengah malam. Dia bilang kalau kamu nggak pindah, dia getar tiap hari. Suamiku jantungnya bermasalah. Tadi malam hampir manggil ambulans. Kamu nggak bisa cuma emosi sendiri, terus malah nyusahin kita juga. Plafon bergetar. Masalah kamu sama dia selesaikan sendiri. Kenapa kita yang ikut kena imbasnya? Paman Li, alat getar dia pasang. Bukan aku. Ngerti ya? Cari dia bukan saya. Siapa pasang? Cari dia. Ngomong sama dia percuma. Dia bilang selama kamu nggak pergi, dia lanjut getarin. Coba 3 kali. Gagal. Aku cuma cari kamu. Kamu pergi. Semuanya selesai. Jadi maksudmu, suruh aku pindah? Lagian kamu juga cuma ngontrak di sini, pindah kontrakan kan gampang. Kalau enggak, cari kosan lain aja. Pindah komplek lain juga bisa. Pale, kamu diganggu semalaman sama dia. Aku ngerti kamu kesel. Tapi marah ke aku nggak ada gunanya. Salah orang. Alat penggetar di tangannya, bukan aku. Kalau ngomong sama dia percuma. Lapor pengelola atau satpam. Dia ganggu ketertiban. Pengelola tanggung jawab. Udah ke kantor keamanan, tapi habis tetap bikin ulah. Takut pengelola? Takut keamanan? Satpam bisa apa? Menurutmu? Suruh satpam datang sering. Sekali enggak, 2 enggak, 3.
Ngomong gampang. Rumah kami diganggu. Kau ya, sudahlah, jangan dipermasalahkan. Pak Mali, speaker bawah ganggu aku lama. Ke siapa aku ngadu? Dia taruh sisa makanan di pintuku. Ke siapa aku mengadu? Anaknya menghadang mau pukul. Ke siapa? Dia pakai alat getar di rumahmu. Kamu cari aku salah kamu. Gimana? Masa kita biarin dia ganggu terus? Kamu baik istirahat dulu. Kalau malam ini dia ganggu lagi, jangan tahan. Lapor ke pengelola, suruh satpam ke atas. Aku juga cari cara di sini. Kita pikirkan bareng-bareng. Sebenarnya aku nggak mau pakai cara ini. Nenek Wang, ini kamu yang maksa aku. Wah, kamu langkah malam-malam ke sini. Ada apa? Kenapa pakai masker? Malu ya? Matikan alat getar itu. Hah? Kamu suruh matiin ya? Kamu pikir kamu siapa? Itu apa? Air. Apalagi yang kau bawa? Barang jorok apa itu? Kamu? Apaan tuh yang kamu bawa? Baunya parah. Air rendaman ikan mandarin konsentrat, 1 botol setara 10 botol. Kalau nggak matiin alat getar, aku siram ini di depan pintu rumahmu. Berani nggak kamu? Bersihin itu buat aku. Lap sampai bersih. Kalau enggak, aku nggak bakal selesai sama kamu. Sudah ditutup? Barang yang ditinggal ini hadiah buat kamu. Kenang-kenangan. Hubungi pengelola, silakan. Kamu bilang ke pengelola ada orang asap, kamu pakai air matang. Mereka peduli nggak? Dasar kamu. Bu, kalau pakai alat getar lagi, aku nggak cuma siram depan pintu. Lain kali aku bakal tuangin lewat jendela, langsung ke dalam rumah kamu. Alat getar itu mati, tiba-tiba aja berhenti. Aku dengar kawan maki-maki di bawah, kasarnya parah. Tapi setidaknya nggak berisik lagi. Ibu Wang lagi ngapain sih? Jam 1 malam. Dari lubang pintu, aku lihat dia pakai baskom stainless dan tongkat di lorong depan pintu. Ibu Wang, sepertinya kamu suka banget sama baunya ini ya. Hei, turun sini sekarang. Oke, aku sudah turun. Mau apa? Hei, apa lagi yang kamu bawa itu? Lagi-lagi itu. Berhenti, cepat berhenti. Ayo berhenti. Dengar nggak? Buang. Kalau tarik aku lagi, aku nggak janji ini tumpah ke kamu. Kalau ini kena badan, seminggu pun baunya nggak hilang. Here, baik. Kamu kira aku gampang takut? Dasar kamu. Udah, silakan lanjut. Ketok. Mau hancurin? Aku rekam nih. Tunggu aja kamu. Kamu semprot sampai ke gagang pintu. Gimana aku mau buka? Sini, tisu basah buat kamu. Sama-sama. Masalah ini belum selesai antara kita. Ini kerjaan manusia. Anak saya baru 3 tahun. Pagi ini mau keluar rumah. Cium bau itu langsung muntah. Saya keluar bawa sapu. Setengah jalan nggak tahan. Langsung muntah. Bukan cuma rumahku. Hampir tiap lantai, beberapa pintu rumah kena siraman sisa ikan sama ibu-ibu itu. Kayaknya dulu cuma semprot depan pintu masih terlalu baik. Kalau kamu suka banget bau ikan, ya rasain sekalian aja. Wah, udah kecium baunya ya. Saya bantu tambah protein. Sisik ikan banyak kalsium, bagus tulang. Anak muda kurang kalsium. Bu, kamu buang sisik sama isi perut ikan. Nggak bau? Tuh, saya觉得 wangi. Kamu nggak pergi. Saya tiap hari buang terus. Dasar kamu! Akhirnya pihak pengelola turun tangan juga. Turun tangan apanya? Pengumuman ini tahun lalu udah ditempel 8 kali. Sudahlah, setidaknya bersihkan sisik ikan depan rumah. Sapu rumah ke rumah. 428.000. Walau kerja di perusahaan besar capek, tapi bayarannya jujur banget. Halo. Halo Miss Jong, saya Chongmin dari HR perusahaan. Tunjangan resign. Kamu sudah dikirim? Sudah terima belum? Di sistem saya sudah masuk. Sudah. Masuk. Bagus kalau begitu. Ada beberapa dokumen harus kamu tanda tangani. Beberapa formulir konfirmasi, deposit kartu kerja dan komputer belum dikembalikan. Kapan kamu bisa datang? Hari ini atau besok boleh? Besok pagi. Boleh? Bisa. Telepon saya ya.
Kapan dia mulai ngikutin saya? Dia mau ikut saya ke kantor. Ibuku! Ibuku! Menindas orang tua! Pimpinan perusahaan besar seenaknya! Keadilan di mana? Ternyata benar, dia ikut datang. Bu, Anda mengganggu ketertiban umum. Tolong matikan speakernya. Berani coba sentuh aku! Aku bakal tiduran di sini! Percaya nggak? Dan ini kelihatannya kasihan, ada apa sebenarnya? Udah setua ini masih bikin keributan. Kudengar dia ditindas pegawai perusahaan ini. Memang! Dia orangnya! Kayak di sini bukan cuma mukul saya, malam-malam juga getarin rumah pakai peredam. Saya masuk rumah sakit karena kesal. Lihat! Ini surat keluar dari rumah sakit. Dia kerja di perusahaan itu. Pimpinan juga melindungi dia. Tolong Ilan, umur saya segini masuk rumah sakit gara-gara dia nggak ngaku. Dia bukan jahat. Kelihatannya baik, ternyata bisa bikin orang tua masuk rumah sakit. Pasti nggak benar. Bukti. Kamu pemimpinnya. Orangmu ganggu aku. Mau urus, kamu harus jelaskan. Kalau tidak, aku datang tiap hari. Bikin perusahaanmu tutup. Ibu, Anda lepas aku. Aku korban dia, karyawanmu. Malam ganggu pukul orang tua. Aku masuk rumah sakit. Kamu tanggung jawab. Ganti biaya berobat. Ibu, jangan emosi. Saya mau pastikan dulu. Katanya dia karyawan kami. Dari perusahaan kalian, saya lihat dia keluar tadi. Ibu, Mbak itu sudah resmi resign dari perusahaan saya sebulan lalu. Dia sudah nggak ada hubungan kerja sama perusahaan kami. Ibu salah orang. Kamu bohong. Pasti kalian satu geng. Saya lihat dia berdiri. Pintu buka sendiri. Dia masuk ke perusahaanmu. Tapi kamu bilang dia bukan orangmu? Kasihan nenek ini. Iya, apalagi nenek sudah bawa hasil medisnya. Cewek muda kok ribut sama orang tua sih? Ini surat resign dia. Ada cek resmi. Lihat aja tanggalnya. Juga tanda tangan aslinya. Semuanya tertulis jelas. Foto saja, bawa ke dinas tenaga kerja. Cek, kami siap diawasi. Nggak dengar pemimpin. Melindungi sendiri. Dia bilang, resign. Langsung resign. Cuma ngomong doang. Nenek nggak paham putar-putar ini. Saya tahu dia dari perusahaanmu. Harus tanggung jawab. Lari pun ketahuan. Panggil keamanan. Bilang saja di gerbang ada yang bikin keributan. Suruh lebih banyak orang datang. Lihat, mereka suruh satpam pukul saya. Saya ini nenek umur 50. Mereka Lihat. Mereka suruh satpam pukul saya. Saya ini nenek umur 50. Mereka suruh satpam pukul saya. Apa masih ada hukum? Panggil satpam apa? Ngomong baik-baik aja kan? Ini namanya meremehkan orang. Nenek, saya panggil satpam buat jaga ketertiban. Kalau keberatan, ke kantor keamanan ngobrol. Jangan ganggu kerja. Perusahaan masih punya bisnis. Kantor keamanannya, saya nggak takut. Dia harus ikut. Kamu juga harus ikut. Kalian satu kelompok. Nenek, jangan main tangan. Bicara baik-baik. Saya main tangan, cuma narik dia. Nggak boleh. Dia pukul saya. Kenapa nggak diurus? Saya pengacara. Ya? Kamu pengacara. Sekalian tolong cek dokumen resign ini. Jelaskan juga ke nenek ini. Catnya asli. Tanda tangan berurutan. Nggak kelihatan dipalsukan. Tanggal dan proses lengkap. Dari sisi hukum, dokumen ini sah. Nggak ada masalah. Bu, ibu ini memang sudah keluar dari perusahaan. Dia dan perusahaan nggak ada hubungan kerja. Perusahaan nggak wajib tanggung jawab atas tindakannya. Menuntut perusahaan tanpa dasar hukum. Kamu juga satu geng sama mereka. Saya pengacara dari kantor hukum seberang. Tidak ada hubungan bisnis dengan perusahaan ini. Ini nomor lisensi saya dan nomor kantor hukum. Kamu bisa cek kapan saja. Saya tanggung jawab hukum kata-kata saya. Pengacara bilang begitu. Benar. Pengacara profesional nggak berani asal bicara. Bisa dicabut izinnya. Kayaknya nenek ini memang salah orang. Kalian semua penipu. Nipu saya. Nenek tua. Kami dari kantor penanganan keamanan lingkungan. Siapa yang lapor? Saya lapor. Nenek ini bikin keributan di depan kantor kami. Ganggu aktivitas kantor. Nenek, kalau ada masalah bisa mediasi di pos keamanan. Sampaikan apa mau nenek. Jangan ribut di sini. Saya nggak mau. Kalian juga satu geng sama mereka. Nenek, kalau terus begini kami terpaksa bawa nenek. Ini peringatan terakhir. Coba saja sentuh saya. Saya darah tinggi. Jantung juga sakit. Nenek, kamu ganggu ketertiban umum. Ayo ke pos keamanan. Biar tenang. Saya nggak mau. Lepasin saya mau lapor. Mau tuntut. Kamu wanita. Tunggu saja. Anak perempuanku nggak akan biarin kamu begitu saja. Apa kamu mau anakmu ngejar aku kayak dia lakukan ke Bibili dulu? Bawa preman buat hadang aku. Sebarkan rumor tentangku di komplek kayak Paci. Anaknya tante ini bawa orang hadang tetangga. Bahkan nyebarin gosip ke tetangga juga loh. Kalau anakmu gak mau lepasin aku, ya aku cuma bisa beresin anakmu duluan.
kamu ada di sini? Siapa suruh datang? Mau belanja? Nggak boleh masuk. Tokonya buka, tapi nggak jualan. Benangnya lebih tipis dari kain lap di rumahku. 65% polyester. Nggak panas dipakai gitu. Adik, ngomongnya gimana sih? Kalau suka lihat aja. Kalau nggak, bisa ke toko lain. Suka. Celana kiri lebih panjang 1 cm dari kanan. Desain baru asimetris. Desainer tempat kamu memang keren ya. Kamu sengaja? Ya. Mau hancurin bisnisku? Aku enggak kok. Aku cuma merasa toko kamu terlalu sepi, kurang suasana. Jadi aku mau bantu seru-seruin saja. Dek, kamu lagi ngapain? Renovasi toko ya? Kamu, wanita! Kamu perempuan! Keluar dari sini! Keluar! Keluar! Aku nggak mau keluar. Pelanggan itu raja. Kamu nggak tahu. Sekarang kamu mau usir raja. Gitu. Jangan sentuh barangku. Zona ini peninggalan kakekku. Rusa nggak sanggup ganti. Keluar cepat. Oh iya, besok aku mainin lagu baru. Kamu dengar aja. Suka nggak? Kalau kamu nggak pergi, aku panggil orang. Panggil aja. Halo, ada yang bikin ribut. Tolong cepat ke sini. Dia main zona di toko saya, bikin owner. Aku mau beli baju, tapi dia nggak izin masuk malah panggil orang. Dan aku. Selesaikan masalahmu sendiri. Jangan ganggu ketertiban jalan. Dia kemarin ke sini, bikin pelanggan kabur. Sudah. Kalau mau beli barang, belanja aja baik-baik. Bu, jangan halangi juga. Yuk, semuanya bubar. Orang yang katanya nggak takut apa-apa, sekarang tuh. Kakak Wang hari ini nggak keluar buat nari? Aneh juga. Aku lihat putrinya datang, bawa map dokumen, terus ke kantor pengelola. Nona Lin ya? Bisa datang ke kantor pengelola sekarang? Dia mau bikin ulah. Apalagi ya? Manajer Wang, coba lihat kelakuannya dia di kompleks ini. Saya nggak tinggal di sini. Tapi ibu saya tinggal. Apa pengelola mau urus atau enggak? Ibu ini. Ibu Anda memang ada masalah dengan Nona Lin. Tapi kami juga lihat. Ibu nyalain speaker jam 5 subuh. Buang jeruan ikan di pintu. Ibu saya tua, nggak ngerti hukum. Bicarakan hukum, dia paham. Mudah ngotot sama tua? Urusan ibu bukan urusan saya. Sekarang aku bahas apa yang dia lakukan sama aku. Dia juga nyiram barang di depan pintu rumahku. Hasil fotonya lumayan, komposisinya bagus juga. Kemampuan fotomu ini, masuk ke tim paparazzi juga bisa lah. Fokusnya pas. Jangan banyak omong. Bukti ini cukup bikin kamu repot. Saya sudah konsultasi pengacara. Yang kamu lakukan itu masuknya perbuatan onar. Lapor ke keamanan. Sekarang kamu lapor, kita sama-sama pergi ke kantor keamanan. Bongkar semua yang ibumu lakukan selama bertahun-tahun. Coba tebak, keamanan akan urus aku dulu atau ibumu dulu? Kamu benar. Makanya aku ganti cara. Ini surat pengaduan dari 6 tetangga di gedung ini. Mereka bilang kamu bikin ribut tengah malam. Buang cairan bau di koridor. Ganggu kehidupan orang lain. Pali juga sudah tanda tangan. Kamu kira semua orang sesantai kamu? Keluarga, kerja, anak. Nggak tahan. Kamu bikin repot. Menurut kontrak sewa, penyewa ganggu ketenangan dan ketertiban. Pengelola bisa lapor pemilik batalkan kontrak kan? Nona Lin. Manajer Wang, jangan buru-buru. Saya ada pertanyaan untuk ibu ini. Tanya, 6 tanda tangan di atas ini, gimana cara ibu dapatkannya? Ketok pintu satu persatu. Dapatnya? Saya tanya, satu-satu. Mereka mau tanda tangan sendiri. Sukarela. Kamu bukan warga sini. Ketok pintu satu-satu minta tetangga tanda surat komplain. Ibu saya tinggal sini, kenapa nggak boleh? Bisa nggak kamu ceritakan, waktu ke rumah Pak Li, kamu bilang apa? Istri Pak Li jantung lemah. Jangan-jangan kamu bilang nggak tanda tangan. Alat bisinya nggak dimatikan. Kamu ngarang! Saya nggak pernah ngomong gitu! Aku ngarang? Manajer Wang, surat komplain ini saya curiga ditekan tanda tangani. Jangan fitnah, siapa yang ngancam coba? Kamu nggak pindah, ibu saya nggak tenang, semua nggak nyaman. Bukan ancaman, itu kenyataan. Jadi kamu ngaku, kamu pakai ibumu buat terus ganggu tetangga, supaya mereka mau tanda tangan. Manajer Wang, dengar baik-baik. Ini bukan komplain, ini pemaksaan. Paksa kompleks hilang ketenangan biar saya pergi. Ibu, cara Anda ini nggak pantas. Apa yang saya lakukan?
Mana yang nggak benar? Kalau dia nggak pergi, ibu nggak tenang. Kalau ibu nggak tenang, kompleks ribut. Saya bantu kalian dan kami selesaikan masalah. Ibu kamu ribut setengah bulan, kamu nggak muncul. Ibu rugi, kamu datang. Bawa tanda tangan tetangga jadi senjata. Malu nggak? Diam. Kamu siapa? Surat pengaduan ini asli. Jangan ngeles. Pawang, kalau Anda nggak... Kamu bilang ke dia nggak tanda tangan ini. Alat penenang ibu saya nggak dimatikan, keluarga kalian ikut susah. Jangan asal nuduh. Siapa ngancam? Aku bilang ke mereka, kalau kamu nggak pindah, ibu saya nggak tenang. Semua repot. Aku udah bilang, ingatanku bagus. Suka simpan bukti. Manajer Wang, surat aduan ini jangan buru-buru dipakai. Tunggu semuanya udah dicek, dan tanda tangannya asli, baru kita bahas soal kontrak. Ibu, silakan pulang dulu. Pihak pengelola akan selidiki masalah ini. Kamu cuma biarin dia pergi gitu aja. Saya bilang akan diselidiki. Silakan pulang. Kamu kira cuma kamu yang bisa rekam? Tunggu aja ya. Nona Lin, kenapa harus begini sih? Manajer Wang, bukan saya yang cari masalah, tapi mereka nggak kasih saya tenang. Nah, ini kata dia. Ke ibu saya. Jatuh saya lapor keamanan. Ngomong juga lagi melapor. Dan rekaman. Ini bukan ancaman. Ibu saya hampir 50. Pasang ring jantung dan hipertensi. Ibu mau nari di bawah. Nggak ganggu siapa. Dia jam 5 main suara siram kau di pintu. Pakai alat penenang kamar ibu. Kalian itu masih manusia. Nggak, sudah selesai. Takut ya. Semua ini rekaman ibu saya waktu diganggu kamu. Tiap rekamannya nyata kok. Sudah selesai. Sekarang giliran saya. Oke, saya mau lihat apa lagi yang mau kamu omongin. Sekarang jam 5 pagi. Olahragamu. Oke, suaranya ganggu. Kenapa jam 5? Kamu dengar mamamu nyalain speaker jam 5 pagi. Aku ngomong baik. Dia bilang aku nindas. Mamamu duluan ngancam. Buang sisik dan jeroan ikan di depan pintu orang. Kamu putar rekaman aku balas? Nggak tunjuk mamamu mulai ribut. Bukan bukti, cuma motong cerita. Jangan ngeles. Walaupun begitu kamu juga nggak boleh ya. Tengah malam siram air kotor di depan pintu orang. Mamamu buang limbah di depan pintu aku. Tengah malam boleh? Iya, Kawang. Buang jeroan ikan di pintu orang. Pintu rumahku juga disiramin. Kalian semua dibohongin dia. Dia pintar ngomong. Aku kalah. Kamu ngomong apa barusan? Aku kasih tahu ya. Yuk, sekarang juga. Kamu harus kasih aku 10 ribu. Ini pemerasan. Bisa lapor polisi dan tangkap dia. Ibu yang ngancam orang, anaknya fitnah orang di jalan. Bukan keluarga tidak masuk pintu yang sama. Perempuan ini malah balik nuduh. Lucu banget. Rekaman ini aku rekam waktu ibumu minta 10 ribu dariku. Ibumu ngancam pakai video Amber sisa makanan, minta ganti rugi mental 10 ribu. Kamu tahu soal ini? Dia nggak cerita ke kamu? Warga, kalian semua dengarkan, siapa yang sebenarnya menindas siapa? Keluarga ini benar-benar deh. Kamu sudah nyakitin orang, masih mau balik nuduh lagi. Kak, kalau memang kamu berpikir seperti itu, Pagi-pagi begini, nggak buka toko, mau kemana? Kak, kita sekarang mau kemana? Kita jemput mama. Semua gara-gara. Sisan jatuh bikin mama di penjara beberapa hari. Rencana, lanjut. Lanjut, mama bilang, kalau cewek itu dipaksa pindah, harga rumah komplek turun 40%. Kita borong unit, tunggu setahun jual lagi, lebih cepat dapat uang daripada buka toko. Capek. Buka toko. Apa yakin? Komplek itu kan bukan cuma kalian doang. Kalau yang lain nggak mau jual gimana? Mama udah ribut di komplek lebih dari setahun. Harga rumah turun banyak. Banyak yang mau jual nggak laku-laku. Aslinya hampir berhasil. Si cewek itu malah ganggu. Kalau dia pindah, mama ribut, orang komplek nggak tahan, harga rumah turun 40%. Pinjaman sudah urus, tunggu borong murah. Kalau si cewek itu tetap nggak mau pindah gimana? Kalau nggak mau pergi, kita cari cara biar dia pergi. Aku nggak percaya. Kita bakal kalah sama dia. Dia sendirian. Kita berdua. Ditambah mama. Perlu nggak? Cari tahu asal-usul dia. Hubungi keluarganya. Sudah dicek, orang tuanya sudah lama nggak ada, tinggal dia sendiri. Orang nekat kayak gini yang paling repot. Tapi justru orang kayak gitu pasti ada kelemahan. Dia kan nggak kerja. Nyewa rumah pula. Kita temui pemilik rumah, suruh dia naikin sewa. Biar dia nggak sanggup bayar, otomatis dia pindah. Kakak, emang paling pintar. Yuk, kita jalan. Jemput mama, jangan sampai nunggu lama. Unit pas turun, mereka ribut cuma buat spekulasi properti. Jijik banget. Pantas harga rumah turun parah, ternyata mereka yang mainin. Rekaman ini dari mana? Bisa dipercaya nggak? Halo semua, rekaman ini saya sendiri yang rekam. Kak Wang dan anaknya sudah ribut di komplek lebih dari setahun.
bukan buat olahraga. Mereka sengaja bikin harga rumah jatuh, biar bisa beli murah. Sekarang gimana? Lapor keamanan. Nah, lapor polisi. Keamanan gak berguna. Harus ke dinas perumahan. Manipulasi harga properti. Melanggar hukum. Lapor TV, expose mereka. Saya dari Blok 7, agen properti. Saya jelaskan sedikit ya. Kalau benar, tindakan Kawang ini masuk kategori sengaja mengacaukan pasar. Saran saya, semua hitung kerugian masing-masing dulu. Lapor bareng ke dinas perumahan. Setuju. Saya dari Blok 3, pengacara. Saya tambahkan, rekaman suara bisa jadi bukti. Tapi sebaiknya kumpulkan bukti fisik dan saksi juga. Foto atau video Kawang merusak, kesaksian yang diganggu, kumpulin lalu kirim ke beberapa instansi biar hasil maksimal. Kita bagi tugas saja. Sepertinya kalau kepentingan semua orang terancam, semua jadi lebih efisien. Aku rekam video buang-buang sisik ikan di lorong, kualitas HD. Aku punya rekaman alat pengetal lantainya. Direkam 3 malam. Istriku pernah dimaki sama dia. Bisa jadi saksi. Kunci pintu rumahku pernah dia colok pakai tusuk gigi. Ada fotonya, inti kuncinya rusak. Banyak banget yang online, aku hampir nggak bisa ngikutin. Sabar ya semua, besok malam jam 8. Tetangga yang mau bantu, kumpul di lapangan kecil depan gerbang. Kita bahas langsung aja besok, jangan ramein grup dulu, biar nggak ketahuan. Besok malam jam 8, yang perlu datang pasti datang. Soal ini sekarang urusan pemilik rumah komplek. Nggak ada hubungannya sama aku. Cuma ikut seru-seruan aja, bolehlah. Sebenarnya, itu direkam kapan sih? Waktu itu di garasi, jelas nggak ada orang. Mereka beneran mau ngelaporin? Aduh, terus gimana dong? Oh iya, kasih tahu dulu ke Bu. Halo. Malam gini, apa? Kak, masalah besar. Kita diam-diam direkam orang. Semua? Perempuan yang main Suona itu sudah kirim videonya ke grup warga. Yang waktu itu kita ngomong di parkiran, semua obrolannya sudah diunggah. Grupnya lagi heboh banget sekarang. Apa? Kapan dia rekamnya? Sepertinya dia diam-diam ngikutin kita dan rekam. Aku lihat sendiri infonya di grup. Kamu yakin? Ratusan orang di grup tahu. Pengacara pun muncul. Ibu kita ada di grup nggak? Nggak ada, kamu juga. Kalian sudah lama dikeluarin dari grup. Oke, ngerti. Beberapa hari ini jangan ngomong apa-apa di grup. Juga jangan ngomongin soal ini ke siapapun. Anggap aja nggak tahu apa-apa. Ada apa? Ada apa? Kok malam-malam begini? Mah, aku ngobrol sama teman di parkiran soal beli properti dan pinjaman. Nggak tahu kapan orang jahat nguping kita. Dia diam. Rekam video nyebarin. Sekarang semua orang di komplek udah tahu. Sampai pengacara juga ikut campur. Cuma gitu doang. Kukira masalah besar. Kok sampai panik banget sih? Ma, kamu nggak takut? Kalau rekaman itu dipakai buat bukti, kita bakal repot deh. Takut apa? Coba kasih HP kamu ke aku. Lihat nih, obrolan kita biasanya gimana? Aku kirim artikel kesehatan, kamu kirim foto baju di toko. Nggak ada satu kalimat pun soal bisnis properti. Benar, soalnya aku memang nyamperin kamu langsung, nggak pernah bahas di WeChat. Nah, itu baru benar. Sekarang, ayo, kita bikin beberapa riwayat chat baru. Bikin. Ma, harga rumah di kompleksmu sekarang rendah. Beli beberapa buat investasi. Sebenarnya aku pernah ngobrol soal ini sama teman. Atau coba kamu joget di lapangan kompleks sebentar. Mungkin harga rumahnya makin turun. Nanti kita beli beberapa unit, terus kamu pindah ke kompleks lain, lalu kita jual lagi harga naik. Bisa untung banyak. Anak, jangan mikirin hal aneh-aneh. Fokus aja sama tokomu. Mama nggak kekurangan uang. Ma, cuma asal ngomong. Jangan serius. Aku nggak beli. Mama joget di lapangan. Jangan dipikir aneh. Kalau kamu berani macam-macam, Mama yang pertama nggak setuju. Lihat kan, kalau kamu bilang soal rencana itu, aku yang nolak. Kalau ada yang cek, mereka lihat aku nyuruh kamu jangan lakukan. Ma, kamu kapan belajar trik kayak gini? Pengalaman itu, bro. Banyak lihat. Akhirnya bisa. Pinjaman yang kemarin kamu bahas aku tambahin. Pinjaman berisiko besar. Jangan sembarangan, Mama nggak setuju. Rugi, pakai apa bayar? Ngerti, Ma? Aku cuma tanya. Nggak ambil pinjaman. Udah,
Kalau ada yang tanya, bilang video itu waktu bercanda sama temen. Investasi rumah nggak serius, aku selalu nolak, chat jadi bukti. Kalau nggak percaya? Nggak percaya, harus percaya. Buktinya jelas, mau ngomong apa? Siapa curiga ibu-ibu? Alat getar dan tabur sisik ikan gimana? Aku yang lakuin. Nggak ada hubungannya sama kamu. Nenek pensiunan, polisi nggak bisa apa-apa, ditahan lagi beberapa hari. Keluar lanjut hidup. Takut. Mau nggak percaya? Mereka ngomong apa? Panik lebih gampang salah. Anggap aja nggak ada apa-apa. Buka toko dan tidur biasa. Terus, suruh temanmu itu jaga mulutnya. Nanti jangan sampai bocorin. Traktir makan, biar dia diam. Dia takut. Lebih dari aku. Ya udah, kalau gitu bagus. Mau menjatuhkan kita. Mimpi aja. Semua orang sudah tahu soal rekaman itu. Kakak Wang dan anaknya pasti belum tahu kalau kita sudah pegang buktinya. Keuntungan kita. Sebelum mereka sadar, kita harus segera bertindak. Saran saya, kita jalan 3 langkah. Pertama, kumpulkan semua bukti foto, video, rekaman dan serahkan ke saya. Kedua, tanya dinas pengelola rumah. Bisa menindak mereka. Ketiga, pilih wakil konfrontasi ke rumah kakak Wang. Biar dia jelasin sendiri. Besok pagi, butuh 3-4 orang ke dinas pengelola rumah. Kalau konfrontasi, saya ikut. Oke, sekarang urus yang penting dulu. Bubar. Konfrontasi. Nenek itu nggak bakal ngaku semudah itu. Nggak gampang juga sih. Tapi setidaknya, gangguannya jadi terbukti. Soal spekulasi rumah, lihat besok dinas pengelola rumah bilang apa. Nenek itu jauh lebih... Semuanya sudah siap. Aku bawa dokumen asli dan fotokopinya. Rekaman suara di rumah sudah aku salin ke flash disk. Semua foto sudah aku cetak. Total ada 12 lembar. Di ponsel aku masih ada beberapa video. Nanti bisa diputar di lokasi. Berarti sudah oke. Untuk urusan dinas perumahan, aku sudah janjian dengan Pak Jo. Beliau khusus tangani keluhan seperti ini. Xiaoya, kamu gugup nggak? Nggak gugup. Paling buruk ya mereka tetap ribut terus. Ya. Jangan gitu. Jantung suami saya nggak kuat. Jangan terlalu dipikirin sekarang. Nanti aja pas sudah sampai. Saya sudah paham situasinya. Bukti-bukti gangguan yang dilakukan Kak Wang cukup lengkap. Serahkan ke bagian keamanan. Rumah? Gimana? Rekaman jelas sebut beli di harga bawah. Kredit. Cuma, dari video ini sulit dipastikan. Tidak ada bukti transaksi langsung. Juga nggak ada riwayat chat dia dan agen. Atau dokumen pengajuan kreditnya. Jadi, semua usaha kita sia-sia. Bukan cuma ribut, gangguan ketertiban bisa diberi peringatan dan denda oleh polisi. Sering melanggar speaker, disit, spekulasi property. Kalian bisa coba hadapi dia langsung, bikin dia cerita sendiri. Pelaku gugup, malah ketahuan. Tunjukkan buktinya, tanya maksud ucapannya di rekaman. Kalau dia ngaku, itu bukti. Kalau nggak ngaku, cari celah dari reaksinya. Dia nggak akan gampang ngaku kok. Itu tergantung gimana cara kalian nanya. Muter-muter tetap harus kita sendiri yang nanya. Setidaknya arahnya udah jelas. Soal gangguan dari Kak Wang, polisi pasti turun tangan. Kapan kita mau hadap-hadapan sama dia? Lusa malam, jam 7 aja. Yang mau ikut daftar, 5-6 orang cukup. Kalau kebanyakan orang, dia malah bakal kira kita mau bikin ribut. Aku ikut. Aku juga ikut. Pengen lihat aja dia bakal ngeles gimana. Aku ikut. Oak, hubungi tetangga punya bukti video. Wah, datang ramai banget. Nenek jadi merasa dihormati nih. Bibi Wang, jangan salah paham. Kami cuma mau ngobrol, nggak ada maksud lain. Masuk aja, tempatnya kecil, nggak muat banyak orang. Beberapa aja yang berdiri cukup. Ayo, mau ngobrolin apa? Bibi Wang, ini rekaman anakmu sama temannya. Kami mau tahu, maksud dia soal cari harga paling bawah itu apa? Anak saya itu cuma bercanda sama temannya. Bukan ngomongin komplek kita. Anak muda sekarang kan suka omong ngasal. Jangan dianggap serius. Bercanda. Terus dia bilang, di parkiran harga rumah.
turun 40% juga. Cuma bercanda. Hai Antiha, kalau dia ngomong harga turun bisa kejadian, mending buka bank, gak usah buka toko baju. Bibi Wang, lihat deh, sejak ibu mulai joget di taman komplek, harga rumah terus turun. Ibu nggak merasa ini kebetulan. Dek, kamu nyalain saya? Masa nenek cuma joget bisa bikin harga rumah turun? Wah, kalau gitu saya jago banget dong. Mending dibilang kerja di bank sekalian. Nenek, anakmu ambil kredit. Ibu tahu nggak? Kredit? Dia ambil kredit rumah. Emang urusannya sama saya? Dia pinjam buat beli rumah di kompleks kita waktu harga turun. Kamu nggak tahu? Aku nggak tahu. Dia mau ngapain terserah. Aku nggak bisa ngatur dia. Rekamannya bilang, ibu bilang, usir gak di situ. Harga rumah turun 40%. Hanya Antiha. Anak saya ngarang sendiri. Kapan saya ngomong gitu? Bukti apa? Datang rame mau interogasi. Selama hidup, semua situasi lihat. Berani panggil satpam, biar periksa. Tante, Anda salah paham. Kalian nggak punya bukti, saya malah punya bukti. Nih, lihat. Anak saya pernah nyebut soal beli rumah investasi ke saya. Waktu itu juga langsung saya marahin. Ini, lihat. Saya nggak sekolah tinggi, tapi tahu mana boleh dan enggak. Tanggalnya pas unggah video. Catatan chat, tambahin habis video. Maaf ganggu, Tante Wang. Dia cuma gitu aja ngusir kita. Dia udah siapin semua, termasuk catatan chat itu. Tanggalnya salah. Itu baru ditambahin setelah saya upload video. Apa maksudnya? Ada mata-mata di grup pemilik. Kita baru saja upload video, mereka langsung palsukan chat. Mata-mata? Siapa? Kita bicara di dalam aja. Jangan di lorong. Siap tanggal ini, Lin ya kirim video ke grup pemilik rumah jam 6 sore hari itu, dan rekaman chat yang dikasih buang ke kita jam 8 malam di hari yang sama. Lalu, kenapa? Kalau mereka memang sudah bahas soal spekulasi properti sebelum videonya keluar, kenapa waktu chatnya jam 8 malam, videonya dikirim jam 6 sore? Jadi, mereka baru bikin rekaman chat itu setelah lihat videonya. Dan bikin dengan pintar, Wang Chunlan bahas spekulasi, buang nolak, begitu. Jadi kalau ada yang cek, cuma kelihatan, buang nasihatin anaknya. Jangan ikut-ikutan. Gimana kita? Dia pamer. Apa maksud? Waktu kita di rumahnya, dia sebenarnya bisa jawab seadanya biar kita cepat pulang. Tapi dia nggak gitu. Dia malah buka chat dan tunjukin ke kita langsung. Dia bukan cuma mau buktiin dirinya bersih. Dia juga mau nunjukin ke kita kalau dia menang. Bener juga. Nenek itu emang suka pamer biasanya. Jadi, kita manfaatkan itu aja. Dia pamer. Kita kasih dia kesempatan buat pamer. Biar dia merasa menang lagi. Tunggu dia lengah, lalu kita jebak. Jebak, gimana? Dia mau properti kan? Jadi kita kasih dia kesempatan beli properti. Tapi, anaknya mana punya uang? Bang lah. Kita cuma perlu bikin mereka yakin bisa untung. Pasti mereka bakal pinjam ke bank. Nanti kita punya buktinya kan? Jual rumah palsu. Pilih harga murah. Biar dia tergiur. Iya, dia kan suka cari murah. Lihat rumah murah pasti kepincut. Siapa jadi penjualnya? Klingku Zhao Chen, saudaranya punya unit kosong di Tower 7 dan 8, bisa dipakai sebentar. Besok aku tempel iklannya di tiang listrik, depan pintu unit, dan samping TPS. Siapa? Makelar. Ku bilang Xiao Chun aja, dia bisa jaga rahasia. Aktingnya juga bagus. Imigrasi. Masa lari gara-gara ibu-ibu joget di taman sih? Pak, kalau sempat, bantu promosikan ke yang lain ya. Jauh di bawah harga pasar. Kelihatannya cara aku berhasil juga. Aku pergi tanya harganya. Kena pancing. Rumah ini yang mau kamu jual? Iya, ini punya saudaraku. Dia mau sebat-sebat ke luar negeri, jadi nitip jual ke saya. Luas 87 meter persegi, 2 kamar, 1 ruang tamu. Berapaan? 1 juta, cash, diutamakan. Kita masih ada 3 unit lagi, semua sama. Ini ada fotonya, 4 unit, 1 juta. 1 juta lebih murah, 800.000 dari harga pasar. Beli 4, untung 300 juta. Apalagi kalau kompleks ini digusur, untungnya bisa lebih besar. Tapi jangan sampai dia tahu, aku butuh buru-buru. Kenapa? Murah? Saya juga mikir 1 juta gitu kan rugi. Tapi pemiliknya buru-buru ke luar negeri, bulan depan berangkat. Katanya asal terjual aja. Soal harga nggak masalah.
Boleh lihat sertifikatnya? Rumah ini nggak ada masalah lain kan? Kayak saluran air bocor gitu? Tenang saja, rumah ini baru direnovasi 2 tahun lalu. Sertifikatnya juga jelas, bisa langsung balik nama. Saya pulang diskusi sama anak. Oke, tapi kamu harus cepat. Iklan baru pasang hari ini, sudah 5 orang tanya, besok masih ada yang mau lihat. Siapa bayar DP duluan, dapat rumahnya. Baik. Ibu, ada apa? Wang, cepat ke sini. Komplek ada 4 apartemen dijual. 1 juta, 80 sampai 90 meter persegi. 1 juta. Wang Dama lihat sendiri. Pemilik buruh keluar negeri. Di lokasi mana mungkin? Cepat ke sini. Jangan diambil orang lain. Oke, aku langsung ke sana. Kakak mau kemana? Ke komplek. Ibuku bilang ada yang bagus. Ikut aku. Kok murah banget ya? Penipuan. Aku udah masuk lihat rumah bersih, sertifikat juga udah lihat kapiannya nggak ada masalah. Harganya memang rendah sih. Harga pasarnya minimal 1,7 atau 8 juta. Kenapa? Murah. Pemilik buruh keluar negeri bulan depan. Nggak butuh uang. Cuma mau cepat laku. Uang muka. 20.000 per unit. Besok, chat, chat. Bawa uang, jika oke langsung bayar DP. Kan aku bilang kamu pasti tertarik. Selera kita sama, ya kan? Kak, kamu masih ada uang lebih? Dulu kan udah ngobrol sama bang kan? Limitnya belum dipakai. Tapi soal rekaman itu belum selesai. Anak itu cuma punya rekaman. Mau apain aku? Chat ibuku juga sudah aku siapkan. Takut apa? Ya, yang penting dapat rumahnya dulu. Itu yang utama. Pengacara Fang, mereka sudah terpancing. Besok harusnya mereka datang lagi, lihat rumah. Oke, aku sudah kasih arahan ke Xiao Chun. Aku sudah ngobrol sama Xiao Chun. Kalau mereka bayar uang muka pakai cash, pokoknya harus cari cara biar mereka kasih kwitansi. Jadi kita punya bukti. Sekarang kita tinggal tunggu mereka terjebak. Sudah memutuskan? Hubungi saya. Baik, paling lambat besok malam saya akan menelepon Anda. Bu, hari ini bawa keluarga lihat rumah. Ya, kami mau lihat lagi. Kalau cocok, langsung kami ambil. Satu juta? Lunas? Pemilik rumah, utamakan lunas. Kredit harus tunggu. Belum tentu dia mau. Bisa pakai uang tunai untuk uang muka? Tunai juga bisa, tapi harus ke bank langsung untuk setor dan buat bukti. Saya bawa uang muka 80.000. 2 rumah ini saya ambil. Baik, tulis kwitansi, tinggalkan fotokopi KTP. Tunggu pemilik rumah, tanda tangan kontrak, transaksi di bank. Cepat tulis. Jangan sampai diambil orang lain. Ini kwitansi uang muka 2 rangkap. Mohon tanda tangan dan siap jari. Baik, kapan bisa tanda tangan kontrak resmi? Pemilik rumah kembali Selasa depan. Nanti saya hubungi Anda. Jumpa. Saka. Oke, saya mengerti. Kirim foto kwitansi. Xiao Chun bilang uang muka 80.000 diterima tunai. Tunai. Mereka pikir bayar tunai itu lebih aman karena nggak ada catatan transfer. Di kwitansi ada tanda tangan dan cap jari mereka. Kalau mereka berubah pikiran, uang muka nggak balik. 80.000 juga bukan jumlah kecil. Kalau mau lanjut, Selasa depan bawa uang penuh. Aksi Xiaowang juga lumayan bagus. Pura-pura jadi pembeli rumah saat mereka datang. Itu juga langsung bikin mereka setor uang muka. Aku juga nggak nyangka acting dia sebagus itu. Total 100 juta. Wang Chunlang nggak punya uang kayak sebanyak itu. Pasti bakal ngajuin pinjaman. Nanti kalau dia ajukan kredit, bank pasti punya catatannya. Itu bukti langsung spekulasi properti. Permainan ini. Uang muka sudah dibayar. Tolong bantu tanyakan soal itu. Siapa pemilik apartemen 602 gedung 7? Kak, aku cek data di kantor properti. Pemilik rumah itu Marga Chun. Jarang tinggal di sini. Marga Cinja yang terima kita hari ini juga Marga Chun. Mungkin keluarga, aku tanya pemiliknya, lagi urus dokumen luar negeri. Banner Dang, Oak, kamu tetap pantau ya. Kak, uangnya dari mana? Toko aku digadaikan separuh, sisanya pinjam bang, cukup. Kok harga segini murah banget? Rasanya nggak tenang ya. Kamu mau cek info pemilik apartemen 602 di gedung 7? Kami nggak bisa kasih tahu. Saya memang mau beli unit itu. Cuma ingin pastikan identitas pemiliknya.
Silakan tunggu sebentar, saya bantu tanyakan dulu. Data pemilik tidak bisa dibagi. Kalau mau beli, lewat agen resmi. Baik, saya mengerti. Pak Pengacara Fang, hari ini Wang Chunlan ke kantor properti mau cari info pemilik 602 gedung 7. Curiga. Bukan curiga, tapi hati-hati. Ibunya rakus, tapi dia nggak bodoh. Aku sudah kasih tahu Xiao Chun suruh ngomong ke properti. Tidak boleh bocorkan info kerabat itu. Jadi pihak properti nggak akan kasih ke dia. Takut dia cari orang selidiki diam-diam. Biarin dia cari. Semakin dicari, semakin nyata. Pemilik apartemen itu, Chun dan lagi urus keluar negeri. Benar juga. Ya udah tunggu. Minggu depan. Oh iya, pengacara Fang sudah ada petunjuk soal. Ada yang pilih, tapi cek. Aku ngerti. Lupakan dulu. Fokus ke Selasa depan. Kamu udah nonton 8 kali, masih aja diliatin terus. Ma, menurutmu ini nggak terlalu lancar ya? Lancar, bagus. Curigaan. Keluarga pemilik itu Marga Chun. Properti bilang pemiliknya Marga Chun. Tapi aku cari-cari online, nggak nemu info jual rumahnya sama sekali. Buru ke luar negeri, mana sempat pasang iklan online. Lagi pula, rumah murah mana ada yang dipasang online. Pasang, laku. Selasa depan bayar lunas semuanya. Semua tabunganku ada di situ. Takut apa? Rumah itu 180 juta. Dapat 1 unit, untung 80 juta. Buka toko berapa tahun, dapat segitu. Iya, kalau ada masalah, kita punya bukti bayar. Dia nggak bisa kabur. Oke, besok aku ke bank urus pinjaman. Lin ya, Putri Buang. Hari ini sudah ke bank ngurus pinjaman. Limitnya 4 juta. 4 juta? Gimana dia bisa meyakinkan bank? Dia agungkan toko baju. Sepertinya dia serius banget. Kita tunggu sampai pinjamannya cair. Nanti dia datang bawa uang buat bayar lunas, saat itu kita jebak dia. Chun sudah siap. Nanti kwitansi, bukti transfer, kontrak lengkap. Pengacara Fang, menurut pendapat Anda, apakah... Tenang aja, nggak bakal begitu. Semoga saja. Lihat iklan tengah malam, pasti lagi butuh banget nih. Nak, tadi Mama cek lagi. Iklan itu masih ada. Ma, malam-malam lihat iklan? Nggak bisa tidur. Aku kok masih nggak tenang. Takut ada yang ngambil duluan. Uang muka udah dibayar, nggak mungkin diambil. Kalau ada yang nawar lebih tinggi, iklannya nggak tulis sudah terjual. Ma, tenang aja dulu. Nanti kalau kreditnya disetujui, kita langsung tanda tangan kontrak. Ya udah, kamu juga tidur cepetan ya. Kak, kreditnya udah cair. Serius? Barusan pihak bank telepon 400 juta. Besok masuk rekening. Oke, besok kita bayar lunas saja ya. Kak, aku masih agak nggak tenang. Perlu cek lagi nggak? Cek? Apa lagi? Kan uang muka udah dibayar. Kerabat pemilik rumah itu rasanya terlalu ramah. Ramah itu kan bagus. Mereka buru-buru jual rumah. Wajar aja ramah. Besok kamu ikut aku. Bawa uang tunai, nanti kita ambil di bank. Semuanya tunai. Iya, transfer ada catatan, tunai. Ibu, Anda mau tarik uang tunai 4 juta? Iya, jumlah sebesar ini harus buat janji dulu. Sudah buat janji? Kemarin saya sudah telepon untuk janji. Baik, tunggu sebentar. Xiao Chun baru kirim pesan, Wang Dama dan yang lain janji tanda tangan kontrak jam 2 siang ini. Uangnya sudah siap. Pinjaman 4 juta. Tercatat di bank. Bukti uang muka ada. Semua bisa jadi bukti. Oh ya, sudah tahu siapa mata-mata di grup pemilik? Orang itu lelaki gemuk yang sering bareng anak perempuan Wang Dama. Jia. Dan sebelumnya dia pernah bantu Wang Chunlan urus pinjaman. Mereka hubungannya tidak biasa. Kamu pikir dia tahu penipuan rumah palsu ini? Harusnya nggak tahu, dia dari awal kira ini beneran. Nanti pas tanda tangan kontrak, dia bakal datang nggak? Mungkin cuma bawa ibunya saja. Kalau gitu, aku mau kasih hadiah besar buat mereka. Kamu mau ngapain? Gak ada maksud lain. Cuma mau bikin Buang tahu kalau rumah yang dia beli itu temannya Pak Fang, si pengacara. Strategimu ini tajam banget.
Bukannya dia suka pamer. Jadi, Silakan masuk. Cepat. Buang, kamu juga mau lihat rumah? Kamu di sini. Rumah teman saya di sini, unit 3 ke 602. Apa kamu bilang? Iya, kenapa? 602. Tunggu, jangan-jangan kalian mau lihat rumah milik teman saya. Tapi rumah itu nggak dijual loh. Ya bohong. Bukannya katanya pemilik rumah mau buru-buru keluar negeri. Seminggu lalu, dia bilang gitu ke saya. Kita bahkan sudah bayar uang muka. Iya, uang muka sudah kita bayar. Siapa tahu. Kan? Tunggu sebentar. Saya telepon dulu untuk pastikan. Halo. Apa? Kamu bilang nggak jadi jual? Nggak jadi keluar negeri? Kayaknya saudara kamu lupa ngasih tahu deh. Kami sudah bayar uang muka. Sekarang kamu bilang nggak jadi jual. Masalah ini nggak bisa dihitung gitu. Buang. Dia nggak mau jual, saya juga nggak bisa apa-apa. Kalian satu komplotan, kamu nipu ibu saya. Saya nipu kalian? Kalian spekulasi rumah? Apa urusannya saya? Kamu sengaja menjebak kami. Jebak. Kalian ribut di komplek lebih dari setahun. Siapa yang rugiin siapa? Ma, jangan ribut sama dia. Mending laporin ke keamanan dulu. Lapor, keamanan. Lapor aja. Pas keamanan datang, saya bilang soal spekulasi rumah kalian. Tekanan darah saya. Kamu bikin dia emosi gini, kamu puas? Tekanan darah tinggi dia bukan baru sehari 2 hari. Saya bantu panggil 120. Kali ini, jaringnya sudah ditutup. Belum selesai, mereka sudah bayar uang muka 80.000. Mereka pasti nggak terima, akan tuntut Xiao Chun. Maksudmu gimana? Uang muka nggak usah dikembalikan dulu, biar mereka yang gugat. Dilapor, harus lewat hukum. Nanti, bank, catatan kontrak pinjaman, semua cat, harus dibuka semua. Kamu lagi paksa mereka menanggung akibatnya sendiri. Mereka kan suka ambil untung, biar mereka tahu. Nggak bisa sembarangan ambil untung. Aku balik ke firma hukum buat siapkan berkas. Kamu hati-hati. Buang mungkin bakal balas dendam. Kan dia sering gitu. Kita mau jual rumah, kita juga nggak bisa maksa beli atau sama takut pengacara, urusan kita ketahuan, rekaman dan chat sama tangkapan layar itu. Jadi coba kita. Kamu masih mau ribut? Aku nggak ribut, aku minta dia laporkan iklan. Menipu apa? Iklan palsu. Dia bikin kita bayar uang muka, penipuan. Dia tiba-tiba berubah pikiran, nggak jual lagi. Bukan palsu. Aku ke kantor keamanan, laporkan dia karena penipuan. Ma, berhenti, tenang. 80.000, anggap pelajar. Kamu buka toko sebulan. Mau ke kantor keamanan besok laporin kamu karena penipuan. Biar bukan bukti semua. Lihat aja nanti. Dia gimana? Lagi-lagi seperti sandiwara. Wang, kamu bilang Manalin tipu iklan palsu, bayar uang. Ya, di lingkungan iklan, ditempel mana-mana. Unit 602, gedung 7. Dijual 1 juta. Setelah bayar uang muka, dia bilang rumah itu nggak dijual. Nana, benar? Memang aku yang tempel iklan itu, tapi kan pemilik rumah punya hak memutuskan mau jual atau enggak. Bibi Wang, tidak ada bukti. Dari sini, aku akan lapor kalian ke atas. Dia nggak akan pergi kok. Dia tahu pun dia bakal menang. Jadi selanjutnya dia bakal gimana? Mungkin dia cari pemilik kosmu. Masa kamu pindah pemilik kos, saudara? Cari juga pemilik kosmu, saudaramu. Iya, paman. Kontraknya dia yang bikin
Kamu lihai juga ya? Xiaoya, ada yang nanya soal status sewa rumah ini. Siapa? Seorang perempuan rambut merah, katanya mau sewa rumahmu. Rumah sudah disewakan, kontrak 3 tahun. Wang Chunlan benar-benar cari pemilik rumah. Ada yang nanya hal lain? Ya, dia nanya, bisa nggak kamu pindah lebih awal? Jawabku, kontrak belum habis, nggak bisa usir orang. Makasih, Paman Jauh. Ini kontrak baru. Sudah ku tanda tangan. Kamu tinggal tambah tanda tangan. Xiaoya, nenek itu, apa kamu ada masalah sama dia? Bukan aku yang bermasalah sama dia yang bermasalah sama semua penghuni. Kamu harus hati-hati. Cari pemilik rumah udah nggak berhasil. Kira-kira dia mau apa lagi? Kak, bank udah mulai tagih bunga. Aku tahu. Kreditnya belum kita pakai sama sekali, sekarang juga nggak bisa kita bayar, dan malah harus tetap membayar bunga setiap bulannya. Udah, jangan ngomong lagi. Uang muka nggak balik, bunga kredit masih jalan. Kalau si anak itu nggak pergi, aku bukan uang. Kak, gimana kalau kita hentikan saja? Dia susah, jalan. Kak, kalau kamu laporin dia, kamu sendiri juga. Lupakan dulu. Yang penting usir dia dulu. Orang dari kantor keamanan telepon aku, katanya Wang Chunlan udah laporin kamu. Laporin aku soal apa? Alat penggetar lantai, ikan sungai dengan bumbu, cairan berbau di lorong. Yang dia laporin, ibunya juga lakuin. Tapi kantor keamanan bilang, mereka bakal kirim orang buat cek. Kalau bukti kamu kurang, bisa dapat peringatan. Aku punya bukti. Dari pertama kali ibunya pasang speaker, semua kejadian aku rekam. Bagus deh. Selain itu, di grup pemilik, aku udah kick pria gemuk itu dulu. Akhirnya, mata-mata dalam udah bersih. Tapi Wang Dama masih di komplek. Dia nggak bakal gampang nyerah. Aku tahu persis situasi ini. Makanya, tetangga, belakangan ini Buang dan putrinya sering melaporkan saya. Tolong bantu saya ya, kirimkan semua bukti yang kalian punya, termasuk rekaman suara, rekaman video, dan foto ke saya. Nanti kita kumpulkan dan ajukan bersama-sama. Dengan bukti sebanyak ini, mereka pasti repot sendiri. Lihat nih, ini template pengaduan yang saya dapat dari kantor keamanan. Tinggal isi nama dan alamat dia, langsung bisa resmi lapor. Mah, untuk apa sih mama laporin dia? Kantor keamanan gak akan bawa dia pergi. Kamu gak ngerti. Kalau sering dilaporin, pemilik rumahnya bakal tahu. Kalau tahu, dia bakal nyuruh dia pindah. Pemilik rumahnya, keluarganya, aku sudah tanya. Kalau gitu, kita laporin aja ke dinas perumahan. Bilang dia renov rumah tanpa izin. Ma, istirahatlah dulu. Orang dia nggak renovasi kok. Ya udah, aku ributin aja di depan kantornya. Dia udah resign. Nggak kerja di situ lagi. Lalu menurutmu gimana? Udahlah, anggap selesai saja. Aku sudah laporkan dia. Polisi bilang akan kirim orang buat cek. Kita tunggu aja. Ini banyak banget. Bisa bikin seharian, rapihin. Tapi, masih kurang satu hal lagi. Pengacara Fang, di tempatmu ada nggak rekaman chat Buang sama agen? Nggak ada, tapi aku tahu putrinya dulu pernah mencari tahu harga rumah ke... Panggil kalian berdua, selesaikan masalah lingkungan. Buang, bicara dulu. Dia pakai getar tengah malam ganggu rumahku. Siram bumbu di pintu, tempel iklan palsu tipu uang muka kami. Nonalin, apa semua itu benar? Dia duluan pakai alat getar. Dia buang sisa di pintu saya. Jadi saya balas. Iklan palsu udah dijelaskan. Dia salah lihat alamat. Saya nggak nipu dia. Kamu ngelarang aja. Pasti kamu sengaja. Tenang, bicara satu-satu. Ini daftar bukti yang sudah saya susun. Lembar pertama, transkrip Buang nyalain speaker jam 5 pagi. Lembar kedua, foto dia buang sisa makanan di pintu saya. Lembar ketiga, tangkapan layar video alat getarnya. Lembar keempat, transkrip rekaman anaknya mau borong di parkiran. Kamu! Semua bukti itu palsu! Palsu. Kita bawa buat diuji. Kamu bayar setengah biaya tes, saya juga. Siapa kalah? Tanggung semua biayanya. Ma,
Sudah cukup. Buang. Dokumen-dokumennya sudah cukup lengkap. Kamu ada bukti lain? Begini saja, Buang. Kamu pulang dulu, rapikan semua bukti kamu. Mediasi nanti. Hari ini sampai sini. Tunggu saja. Aku nggak akan biarin kamu lolos. Aku siap nungguin kok. Ma, jangan ribut lagi sama dia. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Dia sudah nginjek-injek kita. Kamu masih bilang nggak guna. Lalu, kamu mau gimana lagi? Bu, saya saranin berhenti ribut. Kalau diterusin, yang rugi nanti ibu sendiri. Jui! Kamu! Umurku setengah baya. Takut sama anak kecil kayak kamu. Terserah! Kamu tunggu saja. Suatu saat aku pasti usir kamu dari kompleks ini. Aku nggak percaya dia nggak bisa dikalahkan. Ma, kamu mau ngapain lagi? Aku mau cari pemilik rumahnya. Entah dia keluarganya atau bukan. Aku tambah uang sewanya. Biar dia angkat kaki dari sini. Kamu gila. Kamu punya uang sebanyak itu, aku nggak punya. Kamu kan punya? Bukannya pinjamanmu itu masih belum dipakai? Itu buat beli rumah, bukan buat kamu foya-foya. Foya-foya? Buat siapa? Buat kamu. Biar kamu bisa beli rumah murah di kompleks ini. Cukup deh. Uang itu aku yang harus bayar. Bunga tiap bulan ribuan. Kalau terus begini, toko aku bisa tutup. Terus, kamu mau gimana ya? Jangan terburu-buru dulu. Biar aku pikirin dengan teliti. Dan Kata dia, Wang Chunlan memang pernah cari dia. Pernah tanya soal tren harga rumah di kompleks ini. Tanya, kalau ada gangguan suara lama, harga rumah turun nggak? Ada rekamannya? Tidak ada, tapi dia bersedia buat surat keterangan Wang Chunlan tanya soal itu. itu juga bisa. Dengan pernyataan ini, bukti kita makin lengkap. Ning. Ya? Pernah kepikiran nggak? Bukti-bukti ini paling efektif dikasih ke dinas yang mana? Aku sudah cek. Dinas properti urus manipulasi harga rumah. Keamanan tangani gangguan suara dan konflik tetangga. 3 dinas sekaligus, hasil bagus. Aku juga mikir gitu. Biar aku bantu jadi 3 berkas, serahkan terpisah. Makasih, pengacara Fang. Jangan, terima kasih. Aku juga warga kompleks ini. Dia ribut setahun lebih, anakku jadi nggak bisa tenang belajar di rumah. 3 berkasnya sudah siap. Besok aku serahkan. Oke. Oh iya, Orang dalam gemuk di grup warga, ada kabar? Dia nggak pernah muncul lagi setelah dikeluarkan dari grup. Kenapa? Katanya Wang Chunlan utang uang sama dia. Dia nagih tapi Wang Chunlan nggak mau bayar. Jadinya mereka berantem. Mereka konflik internal ya. Mungkin ngobrol dia. Jangan buru-buru. kita tunggu aja sampai bahan dikumpulkan. Sekarang dia lagi waspada. Kaget dikit pasti ngomong jujur. Oke. Kerja dulu. Oh, konflik internal. Ini sih untung nggak disengaja. Kak, kamu utang aku 5 juta. Kapan mau balikin? Anda tahu begini, aku nggak bakal ikut-ikutan. Duit nggak dapet, malah jadi ribet gini. Besok datang ke toko ya. Ada beberapa hal penting yang mau aku... Kak, ada apa? Ini 20.000, sisa 30.000, bulan depan aku kasih. Kak, kita janji 50.000, kok cuma dikasih 20.000? Usaha di toko lagi sepi, aku juga nggak bisa apa-apa. Kamu terima dulu aja, bulan depan pasti aku bayar. Kak, waktu itu juga gitu. Bulan lalu bilang bulan ini. Sekarang bulan depan. Kapan? Buru apa? Aku nggak akan kabur kok. Bukan nggak bayar, tapi lama. Aku juga butuh makan, Kak. Udah, jangan ribut. Sebelum akhir bulan aku bayar sisa 30.000-nya. Ya udah, akhir bulan ya. Tunggu. Sisanya tuh, belakangan ini ada cari kamu nggak? Enggak. Ngapain dia cari aku? Nggak apa-apa. Cuma mau ngingetin, jangan terlalu deket sama dia. Aku aja udah sebisa mungkin ngehindar kok. 3 dokumennya udah diajukan semua. Bagian manajemen rumah bilang akan kasih jawaban dalam seminggu. Keamanan bilang akan kirim orang ke kompleks buat survei langsung. Seminggu. Habis seminggu hasilnya keluar. Lenya, aku pria yang jaga kamu di toko waktu itu. Bisa ketemu. Ada yang mau aku omongin. Pria gemuk. Kenapa dia cari aku? Konflik internal datangnya lebih cepat dari perkiraanku. Aku kasih tahu ini sama kamu. Jangan bilang ke orang lain ini dari aku. Tenang aja. Pinjaman 4 juta, Wang Chunlan. Nggak cuma jaminin tokonya sendiri. Rumah ibunya dijaminkan. Rumah
Ibunya? Ibu Wang Dra? Ibu Wang punya rumah di kampung. Wang Chunlan diamkan jaminan. Ibunya tidak tahu. Wang Chunlan pakai rumah ibunya jaminan pinjaman buat beli rumah di kompleks ini? Iya, dan rumah itu satu-satunya milik Ibu Wang. Kenapa kamu memberitahu ini? Dia masih utang 50.000 sama aku. Udah 3 bulan gak bayar, hari ini cuma kasih 20.000. Aku benar-benar gak tahu harus gimana lagi. Selain itu, kamu tahu apa lagi? Aku juga tahu alasan mereka incar kompleks ini. Karena agen properti memberitahu mereka. Kompleks ini bakal digusur. Digusur? Iya. Katanya 3 tahun lagi bakal digusur buat bangun MRT. Mereka buru-buru tekan harga rumah. Biar beli murah, terus tunggu ganti rugi. Maksud, dia gadaikan rumah ibunya tahu? Nggak tahu. Pria gemuk itu bilang, Buang sama sekali belum tahu. Ini bukan investasi rumah lagi. Penipuan. Lagi pula ada agen properti, namanya Bang Liu. Katanya kompleks mereka mau digusur. Aku kenal beberapa agen. Biar aku cari info soal Liu itu. 麻烦你了。 Nggak masalah. Masalah ini makin serius. Ini apa? Jelaskan dulu, Pak. Ini sertifikat rumah kampungku. Kenapa ada di tanganmu? Surat gadai ini apa maksudnya? Dengerin dulu penjelasanku. Kamu gadaikan rumah kampung kita. Itu satu-satunya peninggalan ayahmu buat aku. Kok bisa kamu? Ma, kamu nggak apa-apa kan? Kamu... Ma, demi kita nanti digusur, uangnya berkali-kali. Demi kebaikan kita, kamu pernah tanya aku nggak? Rumah aku dan ayahmu 30 tahun. 30 tahun lalu kenapa? Rumah itu juga nggak berharga. Penggusuran dapat 2-3 juta. Seumur hidup kamu nggak dapat segitu. Kamu gila ya? Aku nggak gila. Kamu terlalu keras kepala. Rumah tua itu nggak berguna. Mending dijual dapat uang. Kalau ayahmu tahu, ayahku sudah meninggal lama. Dia sudah pergi belasan tahun. Bisa nggak? Jangan sabat-sabat dia terus. Kamu keluar, Ma. Keluar! Jangan tua. Maafkan aku. Aku nggak bisa didik anak. Apa kan? Aku baik-baik saja. Kabar mamamu? Jangan sebut-sebut dia ke aku. Kak, terus sisa 30.000-nya gimana? Kamu nggak capek ya? Sudah dibilang. Akhir bulan aku kasih. Anak ketiga itu belakangan dia ngapain? Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu? Bukannya kamu sudah ketemu dia? Aku enggak. Kamu kira aku nggak tahu? Seseorang lihat kalian di kafe 2 hari lalu sore. Kak, aku cuma ngobrol sebentar sama dia. Pengkhianat! Kamu balikin uangku dulu! Aku transfer akhir bulan. Sekarang pergi sana. Aku dapat info soal Liu Ge. Dia temannya Wang Chunlan. Kerja di perusahaan properti lain. Khusus nanganin proyek renovasi lama. Jadi, dia tahu kompleks ini mungkin akan digusur. Iya. Aku juga dengar kabar. Liu Ge pernah berbisnis bareng Wang Chunlan. Dan semua bisnisnya nggak bersih. Misalnya, dia pernah bantu Wang Chunlan buatkan surat keterangan penghasilan palsu untuk pinjaman. Bukti itu bisa dapat nggak? Aku masih cari, bank susah diakses, tapi mungkin ada catatan di kantor agen properti. Lau Zhong, menurutmu aku harus gimana? Anakku jadi begini? Apa gara-gara aku yang terlalu memanjakan dia? Anak itu ngomong benar. Menerima laporan, ada yang sering bikin gaduh di komplek ini. Siapa yang terlibat? Itu dia. Setiap subuh jam 5 nyalain musik, joget di lapangan, sudah lebih dari setahun. Saya cuma olahraga kok. Tande. Jam 5 pagi. Matahari aja belum terbit loh. Terang atau tidak, urusanmu apa? Saya joget, ganggu siapa? Tante, bikin bising bisa didenda loh. Umur tante kan sudah lumayan. Jangan cari masalah sendiri. Dia tengah malam main sona pakai alat getar. Kenapa kalian gak urus? Benarkah itu? Saya punya rekaman dia pakai alat getar. Mau lihat? Tante, yang kamu lakukan itu salah. Setelah dikomplain, malah balas dendam. Nggak boleh. Dia mulai duluan. Nggak peduli siapa mulai. Gaduh, melanggar hukum. Peringatkan sekali. Kalau terulang, alat musik disita dan didenda. Kalian berdua tenang.
Jangan balas dengan kekerasan. Saya mengerti. Tante, ingat kata-kata saya. Jangan nyalain musik subuh-subuh lagi. Ayam pihe. Halo, ini bagian pengelola perumahan ya. Saya mau tanya, kalau ada orang pakai rumah orang lain jamin pinjaman, dan pemilik yang nggak tahu, itu termasuk melanggar hukum nggak? Mengerti? Terima kasih. Kok aku bisa punya anak seperti ini sih? Hari ini, Buang nelpon ke bagian pengelola perumahan. Beliau tanya soal orang lain pakai rumah buat jaminan pinjaman. Dia akhirnya tahu soal anaknya yang gadaikan rumahnya. Kayaknya iya. Tadi dari bagian pengelola juga bilang, kalau benar, penipuan kontrak bisa dilaporkan. Kalau Buang tahu kebenarannya, bisa-bisa dia malah melaporin anaknya sendiri. Pengacara Fang, bisa bantu aturin saya ketemu Buang nggak? Kamu yakin? Dia benci. Kamu banget loh. Justru karena dia benci, makanya aku mau ketemu. Aku punya sesuatu yang dia butuhin. Apa itu cara supaya kamu cari aku? Lihat, masalah. Aku bukan mau lihatmu susah. Lalu kamu kesini mau apa? Ini pendapat hukum yang aku minta dari pengacara. Ini soal cara membatalkan pinjaman hipotek ilegal. Apa maksudmu? Urusan anakmu, gadaikan rumahmu. Kamu sudah tahu kan? Kok kamu bisa tahu? Cara aku tahu nggak penting. Yang penting, kamu mau ambil rumahmu balik atau enggak. Pendapat ini sudah dijelaskan dengan jelas. Kamu cuma perlu buktiin tanda tangan di kontrak itu bukan kamu yang tanda tangan. Bank harus batalkan pinjaman. Anaknya palsu tanda tangan, penipuan. Kamu suruh aku tuntut anakku sendiri? Bukan tuntut. Ini bantu supaya masalahnya selesai. Dia utang 800.000 ke bank. Bunga ribuan tiap bulan. Kalau makin lama, rumahmu bakal benar-benar hilang. Anak saya. Aku tahu. Makanya aku datang ke kamu. Bukan langsung ke polisi. Sebenarnya kamu mau apa? Aku mau kamu berhenti. Simpan dulu speakernya. Jangan nyalakan musik jam 5 pagi. Biar kompleks ini tenang. Sesederhana itu. Anak cewek itu. Anak perempuan saya? Dia tahu soal ini nggak? Tidak. Saya belum bilang ke dia. Kamu lebih perhatian daripada anak saya. Bukan buat kamu. Saya peduli sama kompleks ini. Kamu aneh juga ya? Banyak orang bilang begitu. Soal speaker, saya nggak bakal nyalain lagi. Masalahnya belum selesai. Urusan Wang Chunlan itu yang paling ribet. Ibu Wang barusan telepon saya. Dia tanya batalkan kredit hipotek. Saya sudah kasih tahu langkah-langkahnya. Baik, ngomong-ngomong, ada kabar soal Liu. Ada teman kantornya bilang, dia lagi beres-beres. Dia mau kabur. Kabur? Kelihatannya lebih parah dari perkiraan saya. Bisa nggak kamu cari tahu dia di mana? Aku sudah suruh orang untuk awasi dia. Ada kabar nanti aku kasih tahu kamu. Kalau Liu Gei kabur, urusan pembongkaran. Masalah ini tak bisa ditekan. Perusahaanku sudah mulai menyelidiki. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Lari. Lari? Ke mana? Bersembunyi di luar kota. Sebentar tamu Fumbo berakhir. Anda lari, kita apa? Apa hubungannya masalahmu dengan saya? Saya tidak minta Anda gadai rumah. Anda bilang komunitas akan dihancurkan. Pembongkaran. Saya katakan, Anda percaya. Untuk siapa Anda menyalahkan diri sendiri? Anda katakan pembongkaran palsu. Komunitas itu bisa dihancurkan 3 tahun. Bermimpilah. Saya bicara santai. Anda serius. Apa yang Anda katakan? Saya mengatakan pembongkaran itu palsu. Apa yang terjadi dengan saya berbohong kepada Anda? Anda berbohong kami! Bohongimu, apa salahnya? Kamu juga bohongi orang lain. Anda menggunakan rumah ibumu, hipotek. Kamu screenshot pesan grup pemilik, lalu kirim ke mereka. Semua nipu, sama saja. Kamu, aku pergi ya. Jangan cari aku lagi. Kak, apa yang Liu Gei bilang itu benar? Penggusuran itu bohongan, Kak. Jawab dong. Aku juga nggak tahu. Terus kita gimana? Pinjaman 80 juta. Rumah mamamu. Kamu diam dulu. Biar aku pikir. Gak bisa. Gak biarin gitu. Kak. Atau kita inisiatif aja. Ke bank buat jelasin.
Jelasin. Kalau dijelasin aku bisa masuk penjara. Terus gimana dong? Kamu cari aja sisa Niatu itu. Cari dia. Buat apa? Bilangin, biar dia nggak bikin masalah makin besar. Aku janji bakal pindah. Aku dan mamaku juga akan pindah. Percaya. Gak percaya pun harus percaya. Bilang aja ini sudah kompromi terakhir kita. Kakakmu bilang, dia sama ibunya sudah pindah. Asal kamu gak ribut lagi. Pindah ke mana? Nggak tahu, pokoknya udah nggak di kompleks ini. Dia kira pindah aja sudah selesai. Kamu mau gimana? Dia utang 800.000 ke bank. Pakai rumah ibunya. Tanda tangannya dipalsu. Itu penipuan. Masalah ini nggak selesai cuma pindah. Kamu mau lapor polisi? Aku nggak lapor polisi. Bank pasti tiap bulan nggak bayar bunga. Bank cek. Semuanya ketahuan. Gimana? Bilang sama dia. Suruh dia sendiri ke bank jelasinnya. Tebus rumahnya, bayar utangnya, itu hasil yang paling baik. Dia punya uang banyak? Jual toko, jual butik bajunya, mungkin baru cukup. Aku bakal ngomong ke dia. Makasih. Ya. Nggak lapor polisi, nggak usah makasih. Aku nggak pengen buang yang Tuareg. Kak, dia minta kamu ke bank, jelaskan situasi, tebus rumah. Tebus! Nebus pakai apa? Jual toko pun kurang. Gimana? Kamu tahu nggak? Hari ini mama bilang ke aku, dia mau putus hubungan sama aku. Apa? Dia bilang kalau aku ribut lagi di komplek itu, dia bakal lapor ke kantor keamanan. Dia yang lakukan gangguan tetangga dan pemerasan. Bukan aku. Mana bisa begitu? Usianya udah tua. Aku tahu. Makanya aku mau pindah. Kalau aku pindah, dia nggak bakal ribut lagi. Kak, gimana kalau kita jual toko aja? Lunasin sebagian utang. Negosiasi bank, bayar sedikit. Jual? Toko? Jual toko? Aku hidup dari mana? Masih mending daripada masuk penjara. Kamu benar. Tentang toko aku, dulu kamu bilang mau ambil kan? Harganya masih bisa dibicarakan. Mulai hari ini, aku nggak nari lagi. Serius nih. Kamu puas sekarang? Bukan soal puas atau enggak. Memang seharusnya nggak dilakukan. Sekarang aku cuma berhenti aja. HMPH. Kamu tetap aja ngegas ya. Makasih ya udah bantuin aku cari pengacara. Sama-sama. Dia udah ngalah nih. Bukan ngalah, dia udah ngerti sekarang. Hasil pemeriksaan tanda tangan di kontrak agunan rumah Bu Wang udah keluar. Itu bukan tanda tangan dia. Bank setuju membatalkan pinjaman. Dia sendiri yang datang ke bank buat jelasin. Bank minta dia cicil penggantiannya. Toko bajunya udah dijual. Dananya udah dikumpulin sebagian. Setelah ribut lama, akhirnya selesai juga. Oh iya, Bang Liu udah ditangkap. Bukan karena urusan penggusuran. Dia pakai modus yang sama nipu beberapa pemilik di komplek lain. Sekarang dia ditahan di rutan. Yang harus terjadi pasti terjadi. Di luar jendela sangat tenang. Tak ada suara musik, alat getar, atau suara panci dipukul. Di bawah apartemen tenang. Tak ada speaker. Tak ada ibu-ibu berisik. Anakku bilang akhirnya bisa tidur nyenyak. Terima kasih Lin ya. Kak, kamu pahlawan seluruh gedung kami. Tetangga semua, gak perlu terima kasih. Ini semua berkat kita kompak. Akhirnya bisa tidur nyenyak sekarang.